Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Setiawan, SEMAK, dosen tetap pada program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti. NUPTK saya 125871672130283. Bidang ilmu keahlian saya adalah akuntansi keuangan dan karir dosen sudah saya rintis sejak tahun 2019. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam Dharma Pengajaran. Video ini saya buat merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni akuntansi keuangan menengah. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kompetensi inti dalam program studi akuntansi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan lebih dibekali lebih mendalam mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan unsur-unsur dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum atau PSAK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada posisi semester genap, yakni semester 2. Bobot SKS mata kuliah AKM adalah 6 SKS. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dengan 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Nah, di dalam mata kuliah ini, mata kuliah akuntansi keuangan dibekali beberapa CPL yang merupakan CPL dari program studi akuntansi. Nah, adapun CPMK yang harus diraih oleh mahasiswa diantaranya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan permasalahan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. 3. Mahasiswa mampu menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang 5, mahasiswa mampu mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Materi pembelajaran yang saya berikan: 1. Akuntansi keuangan dan standar akuntansi. 2. PSAK 1 dan PSAK 2. 3. Sistem informasi akuntansi. 4. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, instrumen keuangan dan kas, persediaan, aset tetap dan properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, aset tak berwujud, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas, komponen ekuitas, investasi, pendapatan, serta isu-isu lain di dalam seputar akuntansi keuangan. Sumber referensi utama yang saya gunakan: 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan edisi revisi terbaru. Yang kedua, Dwi Martani DKK, Akuntansi Keuangan berbasis PSAK, Konvergensi IFRS tahun 2016, Weli Intermediate Accounting 2016, Kiso Intermediate Accounting 2014. Selain sumber referensi utama tadi, saya juga menyajikan sumber referensi tambahan terkait dengan riset atau hasil-hasil penelitian yang sedang saya lakukan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah secara sinkronus atau tatap muka di kelas. Mahasiswa saya fasilitasi untuk berdiskusi baik di kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas, saya mewadahi mahasiswa pada WhatsApp group dan Google Classroom. Sistem penilaian: terdapat 4 komponen pokok dalam penilaian mata kuliah AKM. Pertama, kehadiran mahasiswa. Yang kedua, tugas terstruktur. Yang ketiga, ujian tengah semester. Yang keempat, ujian akhir semester. Di mana komponen penilaian nilai
kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan minggu ke-6 dengan topik persediaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Mana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita bertemu kembali di minggu ke-6 untuk materi pembelajaran akuntansi keuangan menengah terkait dengan materi persediaan. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai kelas pada pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi persediaan, saya akan mencoba mengingatkan kalian dengan masa lalu, tapi bukan mantan ya, karena mantan nggak perlu diingat. Jadi, pertemuan kelima kita membahas tentang instrumen keuangan, kas, dan piutang. Nah, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa, Kak? Kalau instrumen keuangan apa? Suatu kontrak yang menambah nilai aset dan liabilitas keuangan sehingga instrumen ini dapat berbentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Oke, instrumen keuangan berarti kaitannya dengan aset keuangan dan liabilitas. Nah, salah satu aset keuangan adalah kas. Oke, kalian pernah pegang kas kan? Pernah. Apa yang kalian pegang? Uang. Untuk apa uang kalian pegang? Untuk belanja kebutuhan. Kalau bagi perusahaan untuk apa? Kegiatan operasional. Ya, jadi kas itu dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Sama kayak kalian. Kalau tidak ada uang tidak bisa makan. Iya kan? Ya. Bisa Pak, tapi ngutang. Oke. Nah, kemudian ada piutang. Piutang apa? Piutang adalah suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Piutang timbul atas dampak penjualan kredit, contohnya juga seperti wesel pagi. Oke. Piutang itu timbul atas penjualan kredit. Kenapa? Karena perusahaan biasanya dengan skala besar itu penjualannya tidak semata-mata tunai, tapi juga dengan penjualan kredit. Atau misalnya tadi ada wesel tagih untuk apa? Menerbitkan surat utang. Ya, jadi masa lalu untuk belajaran terus diingat tapi mantan boleh dilupakan ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi minggu ke-6 itu terkait dengan persediaan. Kalian punya persediaan di rumah? Punya. Apa? Persediaan Baju, makanan gitu ya. Oke, nah sebelum masuk saya ilustrasikan terlebih dahulu. Ada yang orang tuanya punya usaha? Ada. Apa, Bang? Sawit, ini luar biasa ya, sawit. Oke, selain sawit, ada yang punya usaha dagang? Ada. Ada lagi kan? Oh, mantap abangnya nih. Jadi usaha dagang apa, Bang? Warung. Oke. Plus warung sembako misalnya. Apa dia jenisnya berarti perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu persediaannya apa? Sembako atau barang yang siap untuk dijual. Oke. Nah, di dalam materi persediaan ini ya teman-teman sekalian, jadi yang akan kita bahas adalah atau yang kita tuju, diharapkan setelah perkuliahan kalian memiliki pemahaman persediaan yang mencakup definisi, klasifikasi dan cakupan barang dalam persediaan. Kemudian memiliki pemahaman mengenai pengukuran persediaan terkait dengan biaya persediaan, asumsi arus biaya, metode nilai realisasi neto dalam persediaan. Dan ketiga, memiliki pemahaman mengenai sistem pencatatan, memiliki pemahaman terkait pengakuan beban dalam persediaan, dan memiliki pemahaman pengungkapan terkait persediaan. Jadi, di pertemuan ke-6 ini tentang persediaan, diharapkan kalian bisa memahami 5 tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, maka persediaan, apa sih persediaan gitu ya. Nah, kalau kita secara sederhana kita memahami adalah
barang yang kita punya di rumah. Itu kalau dalam kehidupan nyata. Namun, secara pengertian, persediaan itu aset yang sangat penting bagi perusahaan. Tadi bisa kalian bayangkan, kalau tokonya nggak punya barang, apa yang mau dijual? Ya kan? Ya. Makanya, aset tadi itu sangat penting bagi perusahaan. Tapi ingat, kita kan punya 3 jenis perusahaan. Apa pertama? Jasa. Kemudian manufaktur. Kemudian dagang. Nah, ketiga jenis perusahaan ini, ketika kita berbicara mengenai persediaan, maka dia akan berbeda-beda. Kenapa? Karena nature bisnis, tergantung jenis usahanya. Kalau dulu kita mengenal PSAK 14 mengatur tentang persediaan, per 2024 itu sudah berlaku PSAK 202, itu tentang persediaan. Apa sih sebenarnya persediaan? Barang dikatakan persediaan apabila memenuhi 3 kriteria ini. Aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kemudian aset yang sedang dalam proses produksi, berarti itu perusahaan manufaktur. Kemudian aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi ataupun jasa. Nah, makanya ketika kita merujuk pengertian ini, aset itu dikatakan persediaan tergantung nature bisnis. Artinya tergantung bisnis usaha. Oke. Nah, ini tadi dikatakan bahwa klasifikasi persediaan tergantung nature bisnis, ya. Maka perusahaan dagang mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang yang dibeli, biaya yang belum diakui pendapatannya itu akan diakui sebagai persediaan. Contoh perusahaan jasa apa? Yang cewek-cewek nih pasti ke jasa terus nih. Salon. Ada yang nggak ke salon? Cowok aja ke salon potong rambut kan nggak mungkin potong rambut sendiri kan? Iya. Oke, kepemilikan persediaan. Kapan sebenarnya ketika kita beli barang itu persediaan kita akui atau barang itu kita akui sebagai persediaan. Nah, di sini ada 2. Pasti udah pernah dengar kan? FOB shipping point atau FOB destination. Ada shipping, ada destination. Asumsi ini adalah gudang. Oke ya, gudang. Kemudian ini ada pembeli. Oke. Ini asumsinya gudangnya penjual. Ini pembeli. Ayo, X atau Y? Pembeli. Karena dia beralih ketika datang sudah menjual. Kalau itu sudah sampai. Ini misalnya contohnya ya, kebanyakan ya kalau transportasi kita di Kalimantan Barat itu menggunakan kapal. Jadi kalau kalian ditanya kapan barang yang kita beli itu menjadi persediaan, ketika menggunakan FOB shipping point, maka itu berpindah dari penjual ke pembeli saat barang dikirim dari gudang penjual. Kalau destination berarti itu menjadi kepemilikan berpindah ketika barang sudah. Paham ya sampai sini anak-anakku? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan seperti ini. Ya, Rianti, silakan. Jika barang rusak dalam perjalanan menggunakan FOB shipping point, siapa yang bertanggung jawab? Oke, nah Rianti nanya, Pak, kalau dia menggunakan shipping point, barangnya rusak, ya, siapa yang nanggung? Pembeli. Kata si Apri, pembeli. Coba kita lihat pengertiannya. FOB shipping point berarti kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli saat barang dikirim dari gudang penjual. Otomatis kerusakan yang nanggung adalah pembeli. Tergantung kalian menggunakan apa. Kalau shipping point, maka yang nanggung pembeli. Namun kalau dia menggunakan destination itu menjadi tanggung jawab penjual. Contohnya gini, kalian pernah beli barang lewat Shopee? Pernah. Pernah enggak kejadian barang kalian rusak? Pernah. Pernah. Bisa diklaim nggak?
Bisa kalau ada video. Kalau tidak ada video bisa diklaim? Tidak, karena dia menganut ini. Contohnya seperti ketika kita beli barang tunai, kemudian sudah kita beli, kita unboxing, tidak ada video, rusak, ya udah kita nggak bisa klaim. Kalau kita logikakan ya udah berarti dia pakai shipping point. Kecuali kita beli barang belum bayar, kalau mereka penjual bilang nanti kalau rusak itu bisa dikembaliin ya, kayak gitu. Nah, bisa kita asumsikan kita menganut ke destination, kayak gitu ya. Paham ya, Rianti ya? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, penjualan konsiasi. Kalian tidak punya barang tapi bisa jualan. Pernah dengar nggak? Ya, penjualan konsiasi. Tidak punya barang bisa jual. Secara sederhana contohnya kayak gimana? Yang apa? Yang suka orang menjualkan HP orang lain. Yang suka jualkan HP orang lain, yang nitip gitu ya. Atau yang paling mudah yang tiap pagi kalian temuin. Jual kue. Secara sederhana. Saya tanya, kalau kalian beli sarapan itu ya, mereka itu buat sendiri atau orang nitip? Jadi kalau secara sederhana, konsiasi itu orang nitipin barang ke kita jual. Atau yang lagi tren sekarang, just tip bisa affiliate. Pernah main Shopee affiliate, TikTok affiliate? Ada yang main di kelas ini? Nah, kalian nanti bisa coba tuh ya, daripada handphonenya dimain untuk TikTokan seharian, ya kan? Nah, lebih baik digunakan untuk belajar bisnis. Oke. Nah, tadi kita harus mencatat sebagai seorang akuntan. Tentunya nanti kalau kalian luluskan, misalnya ada yang kerja di perusahaan, bagian persediaan gitu ya, maka setiap persediaan yang masuk dan keluar atau dijual itu harus kalian catat. Secara metode itu ada dua, ada perpetual, ada sistem periodik. Nah, metode perpetual itu mencatat secara detail pada saat dibeli maupun dijual. Nah, kalau dulu secara manual maka kita harus catatnya itu di kertas. Berapa masuk, berapa keluar. Ya kalau transaksinya 1, 2 gitu ya. Kalau masih bisa dihandle, biasanya perusahaan menggunakan perpetual. Tapi kalau udah transaksinya sudah ribuan jutaan per hari, maka yang digunakan metode periodik. Nah, secara singkat ya, perbedaan antara perpetual dengan periodik. Ketika pencatatan pembelian, maka metode perpetual itu akan mencatat ke akun persediaan. Karena dia rutin gitu ya, setiap real time dicatat. Kemudian ketika periodik, maka dicatat ke akun pembelian. Nah, ini kita cek satu-satu dengan catatan. Itu untuk apa? Untuk memastikan apakah yang dicatat oleh akuntan itu sama dengan yang fisik. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih berarti salah di kita, kalau kurang ya sama, pasti ada kesalahan. Itu ya, itu perbedaan antara sistem pencatatan persediaan. Jadi ada dua, ada perpetual, ada periodik. Nah, oke, tadi udah dibeli, dicatat. Kemudian kita diminta untuk menilai. Maka di dalam metode penilaian itu ada 3 metode. Metode FIFO, first in, first out. Jadi kalau metode FIFO, barang masuk pertama harus kita jual pertama. Jadi nggak boleh dijual di akhir. Kalau LIFO, kebalikannya. Terakhir kita beli, harus kita jual pertama. Nah, di dalam penilaian persediaan menggunakan FIFO, harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah barang yang terakhir kali dibeli. Nanti kita akan masuk ke contoh ya. Nih, ketika menggunakan LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli itu akan menjadi harga pokok penjualan. Nah, yang akan menjadi nilai persediaan adalah barang yang pertama kali dibeli. Jadi kebalikan dari FIFO. Dengan menggunakan metode rata-rata, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit. Nah, di dalam
penilaian ini ada FIFO, LIFO, dan average. Sampai saat ini, ya teman-teman sekalian, metode yang diperkenankan baik dari perpajakan, baik dari sistem pencatatan atau dari standar, yang diperkenankan hanya FIFO. LIFO itu tidak lagi diperkenankan. Ya, maka kita hanya boleh menggunakan penilaian itu metode first in, first out. Ya, jadi LIFO tidak diperkenankan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutnya? Silakan, Kak. Ini Pak, dari yang Bapak menjelaskan tadi, kenapa metode LIFO itu dilarang? Kenapa metode LIFO dilarang? Bagus ya. Padahal secara teori ada 3 tadi ya. Ada FIFO, LIFO, dengan average. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok LIFO itu dilarang gitu ya? Kalian bisa bayangkan kalau kalian beli kue hari ini untuk jual besok gitu ya. Oh, ternyata besok kalian belum jual itu barangnya. Kalian jual barang yang kemarin. Kira-kira gimana? Jelek kan secara logika. Tapi kenapa si LIFO ini dilarang? Karena dia tidak mencerminkan nilai yang sekarang. Ya, tidak mencerminkan nilai seharusnya itu. Kemudian bisa saja perusahaan itu menghindari pajak untuk barang yang dibeli. Kan inginnya perusahaan itu apa? Selalu untung. Pas barang murah dibeli semuanya. Nanti pas mahal baru dijual. Sehingga tidak mencerminkan nilai yang terkini. Seperti itu ya, Kak ya. Makanya pemerintah pajak secara standar yang diperkenankan hanya FIFO yang bisa mencerminkan kondisi saat ini, dan juga untuk menghindari kecurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, untuk mengerjakan soal berikut ini, kita harus menggunakan skema seperti ini. Oke. Nah, kita harus membuat kolom di sini. Ada kolom tanggal, kolom pembelian, HPP, dan saldo persediaan. Oke, kita ingat tadi bahwa di 1 Maret dia ada saldo persediaan awal, ya. Di sini ada persediaan awal 120 unit. Harga perolehannya per unit 200.000. Kita tadi menggunakan FIFO. Lihat di sini. Sorry. Ini Kak ya, di sini. Oke. Yang dicatat bukan 96 juta dulu, tapi yang 36 unit. Kenapa? Karena nantinya pada saat terjadi penjualan di tanggal 19, dia akan mengurangkan saldo yang di sini. Ya, yang awal. First in, first out. Perhatikan. Tanggal 19 Maret di sini kasusnya penjualan sebanyak 48. Ingat ya, 48. Stok kita itu adalah 36. Terkait dengan materi penilaian FIFO, maka saya minta dengan kalian untuk mengerjakan kasus ini. Jadi di sini ada kasus bahwa perusahaan Jaya Berkah itu bergerak di pengolahan kapas. Oke ya, boleh sambil dicatat teman-teman. Jadi langsung dikerjakan. Nanti saya minta 1 orang dari kalian untuk maju mengerjakan. Nah, di sini ada perusahaan Jaya Berkah. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kapas. Dengan transaksi seperti ini dari bulan Januari sampai 10 Desember, asumsi transaksinya adalah 1 tahun. Kalian diminta menghitung nilai persediaan akhir dengan sistem perpetual dengan metode FIFO. Kemudian hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualan. Contohnya kurang lebih seperti yang kita bahas tadi untuk mengerjakan kasus ini. Waktunya kurang lebih 5 menit. Silahkan. Jadi kita coba evaluasi seperti ini di akhir sesi ini. Oke, ada yang mau maju mengerjakan? Oke, silakan Silvera.
Boleh, silakan. Ini spidolnya. Oke, teman-teman yang lain mohon diperhatikan. Oke, silakan Kak, sebelah sana boleh dibuat kolomnya. Oke ya. Oke, boleh dibuat kolom. Jadi mirip yang tadi. Oke, yang lain gimana? Paham ya? Oke, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jadi hasil jawaban yang dilakukan teman kalian, Silvera, terkait dengan kasus perusahaan Jaya Berkah, bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember itu masih ada penjualan 100 unit, maka saldo persediaan akhir di tahun 2022 adalah 340 unit. Nah, ini akan menjadi saldo awal untuk tahun 2023. Nah, dari saldo penjualan ini, total HPP-nya dari barang yang dijual dikalikan dengan harga pokoknya, total HPP-nya 11.690, kemudian total pendapatannya 19.235, maka selama tahun 2022 perusahaan Jaya Berkah itu memperoleh laba kotor 7.545.000. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi untuk materi persediaan ini di pertemuan minggu ini kita cukupkan sampai di sini di evaluasi ini. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini itu memberikan manfaat bagi kita semua. Ilmu yang saya berikan, yang kalian terima, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa bungkus kasur dengan karung goni simpan rapat di dalam lemari. Panjatkan syukur pagi ini banyak nikmat yang telah kita beri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika sayang mohon diungkapkan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam